Tunggul Ametung yang berkuasa tetapi tidak disukai rakyat, karena pemerintahannya yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri demi mengukuhkan statusnya sebagai bangsawan. Ken Arok berasal dari lapisan rakyat bawah, seorang bekas perampok yang kemudian diangkat menjadi abdi istana. Ia cerdas, berani, dan pandai membaca keadaan. Ken Arok tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik, dari satu momen sederhana, yaitu saat melihat Ken Dedes turun dari keretanya. Kain Ken Dedes tersingkap ditiup angin. Ken Arok melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tak biasa. Ken Arok sempat melihat sekilas betis istri Tunggul Ametung tersebut. Di mata Ken Arok, betis Ken Dedes memancarkan sinar yang menyilaukan. Ia menyaksikan aurat yang bercahaya. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Stri Nari Kuari, yang diramalkan akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes untuk menjadi raja, meskipun tidak direstui Loh Gawe. Ken Arok tidak hanya jatuh cinta pada sosok Ken Dedes, tetapi juga pada masa depan yang tiba-tiba tampak mungkin baginya. Dari seorang anak jalanan tanpa silsilah, menjadi sesuatu yang belum pernah ia bayangkan bisa menjadi miliknya, yaitu berupa kekuasaan dan kemuliaan. Dalam pemikirannya, selama Ken Dedes masih menjadi istri Tunggul Ametung, ia tidak akan mendapatkan apapun. Dari titik itu, dalam batin Ken Arok, pembunuhan adalah alat pembebasan dan pemenuhan takdir. Pembunuhan itu menjadi ritual kelahiran baru bagi dirinya. Dari rakyat jelata menjadi pemegang kuasa. Dari kegelapan menuju cahaya sejarah. Membunuh Tunggul Ametung bukan sekedar menghapus musuh, tetapi menghapus sistem yang menahan takdirku. Ia melihat jurang sosial antara penguasa dan rakyat. Dari situ tumbuh keyakinan bahwa ia lebih pantas memimpin dibandingkan orang yang dilahirkan sebagai kasta sudra, kemudian diangkat menjadi ksatria sebagai pemimpin, tetapi zalim. Empu Loh Gawe yang datang ke tanah Jawa mencari titisan Wisnu, berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Di sisi lain, berdasarkan serat para raton, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Ken Arok tahu, membunuh Tunggul Ametung secara langsung berarti bunuh diri. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pengawal yang baru diangkat. Dan di sekitar Tunggul Ametung masih banyak penjaga yang setia. Karena itu, ia tidak hanya menyiapkan senjata, tetapi juga skenario. Langkah pertama, menciptakan kambing hitam. Di Tumapel ada seorang prajurit gagah dan sombong bernama Kebo Ijo. Ia terkenal suka pamer dan mudah dibujuk bila dipuji. Ken Arok memanfaatkan sifat itu. Dengan wajah bersahabat, ia mendekati Kebo Ijo dan berkata, "Aku punya keris yang tak tertandingi. Empu Ganding sendirilah yang membuatnya. Keris ini terlalu indah untuk sekedar disimpan. Engkau saja yang mempertunjukkannya kepada orang-orang, biar mereka tahu siapa yang patut dihormati di Tumapel." Kebo Ijo tersanjung dan tanpa curiga menerima keris itu. Sejak hari itu, ia sering memamerkannya di balai desa, di pasar, bahkan di depan para prajurit istana. Semua orang tahu, keris sakti itu milik Kebo Ijo. Ken Arok memanfaatkan struktur sosial yang berlaku di Tumapel yang sangat kaku. Tunggul Ametung adalah bangsawan tinggi, penguasa Tumapel di bawah Kediri.
Ken Arok adalah orang bawahan, bekas perampok, naik kelas karena kecakapan dan keberanian. Dalam sistem seperti ini, rakyat atau bawahan tidak akan pernah dicurigai mampu melakukan pembunuhan terhadap atasannya, kecuali ada bukti yang jelas. Artinya, secara logika sosial, posisi Ken Arok di luar radar kecurigaan, karena tak ada yang percaya dia berani melawan sistem tatanan sosial. Logikanya, yang kecil tak mungkin menantang yang besar, adalah prinsip sosial yang dimanfaatkan oleh Ken Arok. Ia ciptakan arah kecurigaan. Sebelum melakukan pembunuhan, ia menyusun narasi artifisial di benak masyarakat. Semua orang tahu, keris sakti itu milik Kebo Ijo. Ketika Tunggul Ametung terbunuh dan keris ditemukan di tempat kejadian, pola masyarakat akan menghubungkannya dengan Kebo Ijo. Membentuk fakta. Bukti menentukan pelaku. Ia tahu bahwa di masyarakat tradisional, fakta yang nampak lebih kuat dari logika penyelidikan. Ia menunggu waktu yang tepat dari sisi psikologis dan situasional. Ken Arok tidak bertindak tergesa-gesa. Ia menunggu. Saat suasana istana tenang, orang cenderung lengah, sehingga penjagaan longgar. Saat Kebo Ijo baru saja memamerkan kerisnya, agar ingatan masyarakat masih segar akan pemiliknya. Dengan demikian, begitu mayat ditemukan, pikiran orang-orang sudah terbentuk tanpa perlu penyelidikan. Sekaligus membentuk kebenaran pertama yang terdengar akan menjadi kebenaran abadi. Ia atur agar informasi pertama yang menyebar justru yang menyesatkan. Ia menjaga sikap dan membentuk alibi setelah kejadian. Begitu Tunggul Ametung ditemukan tewas, Ken Arok tidak bersembunyi atau menghindar. Ia malah muncul sebagai orang pertama yang tampak berduka dan prihatin. Ia ikut memimpin pencarian pelaku dan mendukung hukuman terhadap Kebo Ijo. Sikap seperti ini menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mencurigainya, karena perilakunya konsisten dengan orang yang tidak bersalah. Ia memahami psikologi kekuasaan. Tunggul Ametung memiliki musuh politik dan rakyat yang tidak puas. Ketika ia mati, tidak banyak orang yang benar-benar berduka. Kematian seorang penguasa yang tidak disukai menciptakan vacuum of concern atau kekosongan kepedulian. Situasi seperti ini membuat orang tidak mau menggali lebih dalam. Ken Arok memanfaatkan momen itu untuk mengisi kekosongan kepemimpinan dengan menampilkan diri sebagai tokoh yang bisa membawa stabilitas baru. Ketika orang berhenti peduli pada kebenaran, yang cepat bertindak akan jadi pengendali atau pemenang. Ken Arok telah menjadikan pembunuhan Tunggul Ametung bukan tindakan nekat, melainkan rencana sistematis dengan manajemen persepsi publik yang sangat modern untuk ukuran abad ke-12.